Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saat ini kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita mau fokus kepada Tuhan dengan mengambil sikap berdoa. Kita bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik hidup yang terus menjaga dan memelihara kehidupan kita. Kita masih diberikan nafas kehidupan dan bisa menghirup udara yang segar pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Maka sebagai ucapan syukur kita kepadanya dengan penuh kesungguhan hati, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia pada saat ini. Kita mau katakan semua oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang selalu hadir di setiap detik kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami, Allah yang ajaib dan hebat bagi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa.
Saat ini kami anak-anak-Mu kembali datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami memohon suci kuduskan kami semua, agar kami layak menyembah Engkau, Allah kami yang kudus. Berdoa, tolong kami semua untuk bisa tetap setia mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, dan mau mendisiplinkan diri di saat-saat seperti ini dengan memberikan waktu kami bersekutu dengan-Mu, mau bergaul dengan firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan pimpin dan sertai. Juga peralatan yang kami gunakan, Tuhan boleh berkati, agar bisa berfungsi dengan baik. Jauhkan dari segala gangguan ya Tuhan, agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan kembali membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-20 sebagai pembacaan berkelanjutan kita. Ulangan pasal 20. Ulangan pasal 20. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, dengan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian, "Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran, dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran, dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran, dan orang lain yang mengawininya." Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, "Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya." Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu, dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya, dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas,
melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang, untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Ulangan pasal 21. Cara mengadakan pendamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tak dikenal. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu. Para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana, di lembah itu, haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah, setiap perkara dan setiap hal, luka melukai, harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini, dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan. Dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah, engkau harus menghapus darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian, engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Hak kesulungan. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu,
Tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama. Dialah yang empunya hak kesulungan. Anak yang durhaka. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, "Anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum." Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ulangan pasal 22 tentang tolong-menolong. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu, sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Berbagai-bagai peraturan. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon, atau di tanah, dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya, induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu, apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan 2 jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang 2 jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada 4 punca kain penutup tubuhmu. Hukum perkawinan. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh, dan membusukkan namanya dengan berkata, "Perempuan ini kuambil menjadi istriku,"
Tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, "Aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya." Lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, "Tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu." Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 sikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis. Karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu, dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota, dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di padang, laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu, janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang. Walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki, janganlah mengambil istri ayahnya, dan jangan menyingkapkan punca kain ayahnya. Kita akan melanjutkan dengan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 129. Mazmur 129. Mazmur 129. Terluput dari kesesakan, nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh, yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit, atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu,"
kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca artikel renungan santapan harian yang diberi judul Allah yang Maha Adil. Penderitaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kisah keselamatan umat Allah di sepanjang sejarah. Rasul Paulus mengatakan bahwa seluruh makhluk mengharapkan kelepasan dari penderitaan dalam kehidupan mereka. Demikian pula yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Penganiayaan yang begitu menyesakkan, kesewenang-wenangan tidak pernah dapat membinasakan mereka. Keyakinan akan Allah yang adil, yang akan memberikan penghukuman yang setimpal kepada mereka yang menganiaya umatnya, menjadi sumber kepercayaan diri. Berhadapan dengan situasi yang demikian, orang Israel diajak untuk belajar menerima bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup umatnya. Mereka juga diajak untuk percaya bahwa Allah akan menolong mereka sesuai dengan waktunya. Umat Allah harus menantikan Allah yang akan menghakimi musuh-musuh mereka. Masa-masa seperti ini merupakan kesempatan untuk melihat pekerjaan yang dinyatakan bagi umatnya. Dalam kehidupan orang percaya pada masa kini, penderitaan hadir dalam wajah yang berbeda-beda. Umat Allah mungkin melihat orang fasik yang memakai hak mereka untuk menindas orang percaya. Bahkan dalam situasi ekstrim, sentimen terhadap kaum minoritas dapat melegalkan tindakan sewenang-wenang. Dalam menghadapi situasi seperti ini, umat Allah diajak untuk belajar mempercayai Allah yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Di tengah kesulitan seberat apapun, akan ada kelepasan darinya. Umat Allah juga harus belajar menantikan Allah yang akan menyatakan penghakimannya atas orang-orang fasik. Kita terkadang sering tergoda untuk menjadi hakim terhadap mereka. Namun satu hal perlu kita ingat, Dialah hakim yang maha adil terhadap musuh-musuhnya. Marilah kita terus menyandarkan kehidupan kita kepada Allah, bahkan ketika kita melewati penderitaan. Ia adalah Allah kita yang maha adil, dan padanya ada kelepasan. Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita terus belajar mempercayai bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita di dalam kita menghadapi penderitaan, kesulitan, bahkan penindasan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa, mari kita responi renungan firman Tuhan ini dengan kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah pengharapan kita, Tuhan adalah perlindungan kita dari segala musuh, bahkan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bapak Ibu, mohon maaf. Kita berduka pagi ini. Kita ditinggalkan oleh Pak Awang. Mohon maaf kalau saya kurang fokus karena tadi saya melihat WA, beliau sudah dipanggil oleh Tuhan. Mohon dengan hormat Pak Hengki bisa memimpin kita dalam doa penutup. Saya dibuka dulu. Sorry Pak Sega, saya kurang jelas dengan suara Pak Sega. Bisa lebih beritanya apa Pak? Pak Awang udah dipanggil Tuhan, Pak. Citra, Pak. Oh ya, Iriawan Citra. pagi ini? Iya, pagi ini. Tengah-tengah kita sedang ini tadi saya dapat dapat WA kalau beliau udah dipanggil Tuhan. Memang kritis tadi waktu jam 4 saya bangun, jam 3 itu sudah kritis. Jadi barusan dapat kabar kalau dipanggil Tuhan. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tengah berita duka yang kami dengar Tuhan, saudara yang kami kasihi, Bapak Awan Citra, telah meninggalkan kami. Kami sungguh merasa kehilangan ya Tuhan. Namun kami bersyukur karena Bapak Awang sudah mengenal Engkau. Dia belajar dari Tuhan Yesus dan dia bekerja untuk Tuhan Yesus dalam sepanjang kehidupannya Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa supaya Engkau menguatkan dan meneguhkan keluarga dan orang-orang terkasih, orang-orang terdekat dari almarhum Pak Awang. Biarlah pengharapan di dalam Tuhan Yesus boleh menjadi penghiburan bagi saudara-saudara kami ini. Secara khusus untuk istri dan juga anak keluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk rencana kepulangan dari jenazah akan dibawa kembali ke Kendari ataupun ke tempat di mana keluarga akan memutuskannya. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dan menyertai. Juga rangkaian ibadah, biarlah boleh ada semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, mohon penghiburan yang dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Ya, ini Pak Hengki,
Pak Wirawan Citra ini mantan majelis, cuma Iya. saat ini dia off. Jadi dia saat ini bendahara dari Komisi Pria, Pak. Iya Pak, saya tahu. Iya, Pak. Iya, sangat baik ya Pak Awang. Iya, Selalu sediakan pisang kalau kita betul, Pak. rapat. Iya, ya.